Pedagang pasar Pugung resah akibat ulah kepala desa. Para pedagang pasar Pugung yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekapung Udi, Kabupaten Lampung Timur, merasa resah karena ditekan dan intimidasi oleh pihak Desa Pugung Raharjo melalui pengurus pasar. Pasalnya, pihak pengurus pasar mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pedagang yang sekaligus pemilik kios agar para pedagang segera mendaftarkan kembali kios mereka ke pihak desa dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disiapkan oleh pengurus dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp1.000.000 dengan alasan hak guna usaha kios telah habis pada tanggal 1 Januari 2020 yang lalu. Bagi yang tidak mau, maka kiosnya akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Kemudian setelah membayar uang pendaftaran, pedagang diwajibkan membayar uang muka sebesar 15%, 40% dan 45% dari harga yang belum ditentukan. Menanggapi hal ini, para pedagang tidak terima kenapa pihak desa dan pengurus pasar mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang pasar. Sebab seluruh pedagang yang berada di pasar Pugung sudah memiliki surat kepemilikan yang sah atas kios yang mereka tempati yang dikeluarkan oleh pihak desa melalui pengurus pasar terdahulu. Dan di dalam surat kepemilikan tersebut tidak tercantum bahwa kios yang mereka tempati disewakan atau HGU, dan batas waktu penggunaannya pun tidak ada. Diduga kuat gejolak di pasar Pugung Raharjo akibat ulah kepala desa Pugung Raharjo, Sumarlan atau lebih dikenal Suluhu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Retno. Sri Retno. Ibu selaku pedagang di pasar Pak ya? Iya, Jual apa, Bu? jual pakaian jadi, tas, ada apalah macam itu, ada masker, jualannya seperti itu. Ibu sudah lama berjualan di pasar Pugung ini, Bu? Alah, sudah lama, Pak. Lagi babat alas saja itu di sini saya. Di sini, Pak, Yu. Iya. Jadi saya dengar-dengar ada penekanan ataupun disuruh menyewa ataupun disuruh membayar uang muka dari pihak desa, itu apa benar, Bu? Oh ya, yang masalah yang bulan-bulan 2 bulan sebelumnya. Habis tahun 2020 itu ya. Disuruh daftar gitu loh, istilahnya daftar 1 juta untuk memperbarui, beli lagi, seperti itulah istilahnya. Tapi kami keberatan untuk bayar yang 1 juta, orang itu sudah punya kami sendiri, suruh daftar lagi gimana. Apa pihak desa dalam mengelola pasar ini menarik salar, Bu? Ya, setiap hari. Setiap hari berapa, Bu? Setiap hari 2.000 Per kios. per kios, ada yang 1.000. Selain itu ada lagi nggak yang dipungut mereka? Ada, itu bulanan. Bulanan Untuk berapa? bangunan. Sewa tanah. Berapa? Ya. Ada yang 2.000, kalau saya 2.000, ada yang 4.000, itulah nggak sama. Oh, jadi bervariasi, Bu ya? Ya, bervariasi. Jadi Ibu sendiri merasa resah tidak dengan penekanan dari pihak desa itu? Ya jelas dong, yang 1 juta itu jelas resah. Sekarang apalagi masih pandemi, seharusnya kami dikasih malah mau dimintain. Sepi loh, Pak, ini pasarnya. Sepi ya? Oh iya. Jadi Ibu sendiri sama dengan kawan-kawan yang lain bahwasanya punya kepemilikan kios, Bu ya? Ya sama, mungkin saya mewakili teman-teman saya lah, seperti itu rasa perih hatinya ini. Di dalam surat itu ada nggak tenggat waktu kepemilikan, Bu? Misalnya diterbitkan surat itu dari tahun sekian, habis kepemilikan tahun sekian, tidak ada? Oh, tidak ada. Nggak ada, Bu ya? Tidak ada. Nggak ada tenggat waktu, Bu ya? Enggak, orang itu aja suratnya laku buat pinjam di bank gimana. Oh gitu. Iya, jadi udah hak milik itu. Udah hak milik. Iya. Oke. Kalau suruh sewa yang apa itu tanah pasar 2.000 ya setiap bulan udah rajin itu. Oke. Ya. Makasih banyak, Bu ya. Ya, sama-sama. Dengan Mas Joko. Oh ya, terkait permasalahan yang baru-baru ini saya dengar ada sedikit penekanan terhadap para pedagang yang dilakukan oleh pihak desa, itu apa benar, Kak? Benar sekali itu, Pak. Ya. Penekanannya seperti apa, Pak? Penekanannya itu banyak, Pak. Itu baik
melalui surat selebaran itu yang tanpa musyawarah itu pertama. Yang kedua, intimidasi yang berupa penekanan ketika kita dimintain DP sebesar 1 juta, Pak. Itu DP apa, Pak? DP untuk pembayaran pengajuan permohonan ini warung kita. Permohonan warung kita. Mm-mm. Itu sewa ya, DP sewa istilah. Iya, istilahnya seperti itu. Jadi besaran sewanya sendiri itu berapa nominalnya? Untuk besaran sewa sendiri di situ belum tertera, Pak. Belum tertera. Belum tertera, tapi dari pihak Balai Desa sudah memasukkan nominal persenan. Artinya di situ harus membayar persenan 15% untuk DP, dilanjutkan dengan 40% dan 45%, Pak. untuk Dari pembayaran. dari Nah, itu dari berapa nominal itu kita belum tahu, Pak. belum tahu. Iya. Sementara Mas sendiri sudah lama berjualan di pasar. Alhamdulillah aku udah mulai tahun 2000. Dari tahun 2000, jadi sekitar 10 tahun lebih, Pak ya. Iya, sekitar itu. Bapak sendiri ada tidak surat kepemilikan warung itu? Ada. Yang mengeluarkan dari Yang mengeluarkan itu dari pihak desa untuk pasar itu untuk yang dulu, Pak, untuk pasar yang dulu gitu. ya pasar yang dulu dan sekarang sama saja, Pak ya, pasarnya. Yang jelas kepengurusannya berganti ya, Pak ya. Iya, betul. Berganti. Iya, betul. Nah, jadi siapa sih yang melakukan penekanan itu atau yang meminta itu secara langsung? Kemarin untuk yang membagikan selebaran itu beberapa dari pengurus pasar yang sekarang, itu dari Bapak Yuli dan Bapak Ison, Pak. Bapak Ison. Mereka punya dasar tidak untuk mengatakan bahwasanya pasar ini atau kios ini harus menyewa? Saya rasa untuk saat ini mereka belum punya dasar, Pak. Kenapa mereka harus meminta kita harus menyewa? Karena di sertifikat tersebut di situ jatuhnya kepemilikan, Pak. Kepemilikan. Iya, betul. Jadi Bapak sendiri harapan Bapak ke depannya seperti apa sih, Pak? Untuk harapan saya untuk ke depan ya semoga aja dari pihak kelurahan mohon ditinjau kembali, dan apapun itu mohon, Pak, untuk musyawarah seperti itu, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak ya. Ya. Selamat siang, Bu. Iya, siang, Pak. Dengan Ibu siapa, Bu? Antriati. Antriati. Ibu juga pedagang di pasar, Bu ya? Iya, Jualan apa, Bu? jualan sembako di bawah Di sembako. Ibu asli dari mana, Bu? dari sekampung. Dari sekampung. Jadi terkait masalah ini, katanya para pedagang resah termasuk Ibu. Iya. Keresahan seperti apa sih yang dirasakan? Ya sangat takut, Pak, kalau itu ini kan ladang untuk ya penghasilan sehari-hari untuk makan, untuk itu kalau diambil ya sangat takut sekali. Ya. Terus Ibu juga mendapatkan surat teguran permohonan itu? Ya dapat. Dapat, Bu ya. Iya. Ibu juga punya kepemilikan kios, surat. Punya suratnya. Atas nama siapa punya Ibu? Atas nama Jumanto. Jumanto. Suami saya. Oh, jadi Ibu bukan dapat beli ya, tapi memang punya Dapat warisan. dapat warisan Iya, dari dari orang tua saya, tapi kan dulu beli di sini. dulu beli. Ya, cuman suratnya atas nama suami Ibu. Iya, udah dibalik nama. Udah dibalik nama. Jadi apa sih dasarnya ketakutan Ibu itu? Ya takut kalau diambil kan berarti nggak punya lahan lagi untuk mencari uang sehari-hari. Kan Ibu punya surat kepemilikan. Tapi kan sebagai bukan warga Pugung merasa resah aja gitu. Apakah pedagang pasar itu diharuskan warga pribumi atau warga dari Pugung, Bu? Enggak juga. Karena mengingat di Bandar Lampung itu dari mana-mana lah, Bu, bukan hanya dari warga Bandar Lampung. Iya. Di Sidoarjo juga bukan hanya orang Sidoarjo. Iya. Ketika memang pasar itu hanya diisi oleh orang Pugung, siapa yang mau beli? Nah, jadi gini, yang namanya pasar itu berbagai macam bentuk manusia, agama, suku ada. Namanya pasar. Cuman di pasar Pugung ini saya lihat tidak ada orang Cina. Alhamdulillah orang Jawa semua. Iya. Nah, jadi kalau dibatasi juga yang namanya pedagangnya harus orang Pugung, siapa lagi yang belanja kalau orang Pugung belanja dagang aja di rumah masing-masing. Iya. Kan seperti itu, Bu. Jadi Ibu sendiri merasa resah terkait masalah ini, Bu ya. Sangat resah. Harapan Ibu apa sih ke depannya?
kedepannya ya ada jalan keluar lah, setidaknya gimana perembukan, perundingan, gimana jalan keluarnya yang terbaik lah. Rembukan dan rundingan musyawarah dengan pihak Iya, desa, Bu ya. iya, semua Jadi ya. artinya pedagang ini diundang oleh pihak desa musyawarah terkait pasar ini, Bu ya. Iya. Itu harapannya, Bu ya. Iya, Oke, makasih banyak, Bu ya. yuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa, Pak? saya Bambang. Bambang. Ininya nama panggilannya, Pak? Saya biasa dipanggil Ibeng kalau Ibeng ya. Nama tenarnya, Pak ya. Bapak di pasar selaku apa, Pak? saya salah satu dari pemilik kios. Pemilik kios. Ya, Ah, kemudian ini karena ada persoalan ini saya juga diminta oleh teman-teman sehingga menjadi koordinator pedagang. pedagang terkait masalah yang sedang terjadi ini, Pak ya. Ya, Oh, jadi menurut Bapak sendiri seperti apa sih masalah ini? masalahnya sebenarnya gini ya, bisa diselesaikan, tetapi menurut saya ini sepihak. Mm-mm. Kenapa? Karena tiba-tiba tanpa musyawarah pihak pengurus pasar dan kepala desa juga BPD itu memberi surat pemberitahuan yang nggak jelas sih menurut saya itu, kok tiba-tiba mengatakan bahwa HGU ini habis dan kita harus mengembalikan toko kita ini atau kios kita ini kepada pihak desa dan akan dijadikan sebagai aset desa, sementara kita juga mempunyai surat keterangan kepemilikan. Menurut saya dan teman-teman, kios ini sebenarnya adalah milik kita, jadi kita bukan penyewa, kita nggak ada HGU itu, Nggak ada ya? milik, jadi tanpa batas itu Tanpa batas. ya. Nah, jadi begini, Pak. Apakah pihak desa mengambil keputusan itu sendiri? Betul. Betul, tanpa musyawarah dengan pihak pasar, tiba-tiba kita Diinformasi. mau diambil alih lah kira-kira gitu. Mungkin sudah musyawarah dengan pengurus pasar pihak desa, Pak? Oh, saya kurang tahu. Kurang tahu ya, Pak ya. Jadi masalah surat itu sendiri, Pak. Surat kepemilikan itu adakah tenggat waktu yang misalnya berlaku selama 10 tahun, 30 tahun atau 40 tahun, Pak? Ada, Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti itu selama-lamanya, Pak ya. Ya, jadi dari pengurus pasar yang menerbitkan itu hanya menegaskan bahwa kami adalah pemilik kios. Pemilik kios. Tidak ada perjanjian untuk limit waktu habis itu sekian-sekian, itu tidak ada. Jadi surat kepemilikan itu terbitnya sudah berapa lama, Pak? Variatif ya, itu ada yang tahun 2003, kebetulan punya saya 2007. Makanya kalau seandainya ada limit ini terhitung dari tanggal, bulan, dan tahun berapa juga nggak jelas ini pihak desa dan pengurus ini. Jadi yang diberikan surat panggilan itu atau teguran itu tidak seluruh pedagang, Pak ya? Tidak, tapi mungkin itu konteksnya nanti untuk pada seluruh pedagang. Untuk Karena pada seluruh ya, pedagang. saya dengar begini ya Pak ya, ada beberapa teman-teman di pasar ini yang juga langsung kepala desa itu datang, itu menegaskan dan menekan untuk segera mengisi formulir atau mendaftar ke balai desa. Kalau tidak, ini nanti ada yang mau menggantikan itu. Kalau kata Pak Kepala Desa udah 60 orang sekian nanti yang mau ngisi pasar itu. Yang sudah daftar ke desa. Itu menurut Beliau. Kepala Jadi yang Desa. turun langsung memberikan surat formulir itu kepala desa langsung, Pak ya? Bukan, kalau yang formulir itu di sini kan ada pengurus, Mm-mm. pihak pengurus, kemudian Pak Lurah ini turun minta informasi tentang pasar dan menyampaikan Kepada pedagang. kepada pedagang bahwa cepat daftar ke balai desa. Kalau enggak ini sudah ada yang mau ngisi udah 60 sekian orang, sebutnya begitu. Jadi apa sih sebetulnya keinginan para pedagang ini, Pak, terkait masalah ini, Pak? Ya pada saat ini kan kemarin juga kan kita kena klaster COVID ya. Ya. Sehingganya berdampak itu kita sepi ya. Ya. Nah, pada saat pemerintah ini lagi bingung mau ngasih bantuan kok kita malah ditekan. Mm-mm. Nah, mau kita itu cobalah, ayo kita segera duduk bersama bermusyawarah untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, baik pihak pedagang ataupun pihak pengelola, dalam hal ini desa. Oh, gitu. Hanya itu, cuma sulit sampai hari ini ya. Saya bahkan sudah memberi surat pertama, kedua juga sampai somasi, kok belum ada respon ini. Jadi harapannya supaya bisa diajak musyawarah bersama lah, Pak ya, terkait kita masalah hanya, ini. hanya menginginkan itu. Ayolah kita duduk bersama. Dalam surat-surat yang saya kirimkan juga ke pihak pengurus dan pihak kepala desa itu, intinya kita meminta untuk memusyawarahkan dulu lah, jangan sepihak. Apa tanggapan mereka terkait surat Bapak itu? Belum ada sampai hari ini. Belum ada Belum tanggapan. ada. Jadi dalam surat itu apa semua pihak sudah dilibatkan oleh
kepala desa seperti tembusan ke camat dalam Oh, surat? mereka tidak. Mereka mengirim tuh pemberitahuan tuh hanya kepada pihak pedagang. Tetapi saya juga memberi tembusan ya. Surat-surat yang saya berikan itu termasuk ke camat dan ke polsek gitu. Polsek enggak, surat mereka yang mereka kirimkan ke pedagang, apakah ada tembusan ke camat? Tidak. Tidak ada, Pak ya? Nah, saya lihat, saya pelajari admin di suratnya itu hanya ditujukan kepada pihak pasar. Hanya pihak Tidak pasar. ada sisi kemana nggak ada. Tidak ada sisi tembusan kemana-mana, ke polsek ataupun ke camat tidak Nggak ada. ada. Oke, makasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Hingga berita ini ditayangkan belum ada penjelasan dari pihak Desa Pugung Raharjo atau dari pengurus pasar. Sebab untuk menemui Kepala Desa Pugung Raharjo, reporter media ini sangat kesulitan. Sepertinya Suluhu atau Sumalan Kepala Desa Pugung Raharjo enggan untuk dikonfirmasi terkait masalah ini. Lintas Media Televisi Herwandi melaporkan dari Lampung Timur.